Ini orang Korea atau yang bikin video nih guys? Halo, Orang Korea yang Halo. bikin video nih. asli mana? Malaysia. Asli Malaysia? Yes. Oh gitu. Saya orang Korea. Oh, tapi bisa. Your Malay is really good. Eh? Your Melayu you very good. Terkejut deh. Tapi maaf ya, saya bisanya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Malu terus. kurang fasih. Kita bersinar BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi bersama saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini guys kita akan nonton satu video di mana video ini adalah orang Malaysia kaget sama Menteri Pendidikan yang ada di Indonesia guys, beretnis Tionghoa tapi masih begitu Indonesia banget. Dan kemarin saya ada buat satu video juga tentang nih, ada sedikit lah coba tentang ini, dan ada yang bilang tiada etnis Tionghoa atau Cina di Indonesia, cuma bangsa Indonesia yang ada di Indonesia. Wah, saya kagum sekali guys. Dan ada pula di dalam video kali ini ada orang Malaysia yang malu guys, dia pikir orang Korea ini berbahasa Melayu. Lalu dibetulkan oleh wartawan itu, dia bilang dia pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, sebab dia tidak fasih bahasa Melayu. Dia bilang bahasa Indonesia dia pandai. Bayangkan guys betapa hebat bahasa Indonesia ini. Jadi kita akan nonton video ini tanpa buang-buang waktu. Let's go guys, kita akan nonton. Sebelum itu saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan ojo lali guys di subscribe channelku. Let's go, tanpa buang waktu kita nonton bareng isi kandungan video ini. 1, 2. Sip, ini dia. Ini video penuh dia kemarin Kau guys. tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Ting Suang, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Itu yang luar biasa guys. Walaupun bersekolah di Beijing, tinggilah dia punya pelajaran di luar, tapi berbahasa Indonesia dengan begitu fasih sekali. Kalau kita dengar tutup mata kayak orang Indonesia, betul-betul orang Indonesia dia punya cara bercakap guys. Beda sama yang di Malaysia. Kalau di Malaysia kita tengok dia Chinese tapi tidak bisa begitu lancar berbahasa Melayu. Begitu juga sebaliknya guys, Melayu mana ada yang pakai bahasa Melayu sepenuhnya, menggunakan campuran bahasa Inggris. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya tak apa, boleh cakap je lah, nak cakap tak apa, tak boleh, oh it's okay, nak cakap bahasa pun tak apalah, kita ikut asalkan ada kedalam jawatan itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, Ini barulah Menteri penyatuan Pendidikan. bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese, but she's Chinese with she's Indonesian and proud to be Indonesian. Betul. She speak bahasa Indonesia. Sekarang kau. Mau tumpang tanya? Asal mana? Oh, iya ke? Kata sini mau belajar. Ini belajar, tadi ada tugas, ada homework dari college, suruh datang ke Menontonnya lah. ya foto menonton. Oh, semua tadi dari Indonesia lah. Iya. Ya. Kamu bangsa apa? Chinese. Bayangkan guys, orang Malaysia sendiri kaget guys lihat orang Indonesia etnis Chinese, etnis Cina, Tionghoa, tapi berbahasa Indonesia. Waduh guys, lancar banget guys. Kagum orang Malaysia melihat. Semua tadi Chinese kan? Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia. Di luar negara masih berbahasa Indonesia. Ya, karena kita tak bisa langsung. Ya. Tak bisa bahasa Mandarin. Tak bisa langsung.
Ya. Tahu dia cakap bahasa Indonesia? Semua Chinese Indonesia seperti itu. Bahasa Indonesia tadi. Keren kan guys, keren. Walaupun tu bahasa you punya bahasa. Orang-orang Indonesia kan patut berbangga tuh nonton video ini. Bayangkan dia membanggakan nama Indonesia di luar negara. Pasalkan dia menggunakan bahasa dia, walaupun dorang ialah beretnis Tionghoa kan, tapi tetap mencintai bahasa Indonesia bah. Jadi ini secara tidak langsung kan buat kalau orang Malaysia nampak kan, pasti orang Malaysia akan terpikir yang malu bah. Sebab orang Malaysia lagi berbahasa sehari-harian bukan bahasa Melayu, tapi bercampur dengan bahasa Inggris kan. Bayangkan kalau orang Indonesia begini. Ini barulah yang betul-betul kena panggil membudayakan bahasa begitu. Dan kalau Malaysia mau jadi seperti itu, saya rasa sudah terlambat lah, tidak dapat lagi. Sebab di Malaysia ini dia ada sekolah vernacular bah. Jadi itu yang saya rasa susah untuk dapat macam di Indonesia. Di Indonesia ini saya betul-betul kagum lah sama dia punya etnis. Walaupun ramai kan, banyak etnis, tapi tetap semua pasti akan bisa berbahasa Indonesia guys. Itulah luar biasanya. Jadi semuanya tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Pasti kalian pasti udah nonton video tadi Di kan? Indonesia Soalnya sudah viral lama. banget. Nah, nggak lama ini pemerintah Malaysia malah Guys, itu di Malaysia huru hara guys kalau bercakap tentang tuh papan tanda dia yang di restor tuh kan. Semua ada yang berbahasa Cina gitu. Tapi kalau mau bandingkan di Indonesia, saya ingat kalau yang saya pernah lihat lah, kebanyakan video sudah tidak ada yang begitu kan. Sudah lama diselesaikan masalah isu-isu seperti itu. Di Malaysia baru memulai sadar gitu. Jadi ini bagi saya sesuatu yang sebenarnya bagus juga untuk Malaysia, untuk kalau sadar untuk bikin perubahan itu. Tapi saya rasa agak susah untuk masyarakat Cina di Malaysia ini mau toleransi sama benda-benda begitu. Sebab dasar kemerdekaan Malaysia dan Indonesia ini berbeza bah, asimilasi. Itu kalau di Indonesia. Jadi dia semua sudah berbaur bah dengan kaum kalau etnis-etnis di sana. Jadi orang menggunakan satu bahasa saja. Di Malaysia ini pula susah sikit guys. Itulah sebab terlampau banyak dia punya suku. Bukan juga terlampau banyak, tapi suku di Malaysia ini kan semua ada bahasa-bahasa sendiri. Jadi saya rasa dorang pasti tidak selesa lah dengan benda ini. Ini pendapat saya pribadi lah. melalui DBKL. Kalau nggak salah DBKL itu terdiri dari wali kota dan anggota dewan. Mereka mengeluarkan peraturan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur betul, DBKL. Gedung dengan tulisan Chinese, Indian atau bahasa asing lainnya. Kalian yang udah pernah ke Malaysia pasti ngelihat pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese segede gaban. Setauku ya zaman dulu fenomena kayak gini juga pernah terjadi di Indonesia. Nah, tapi kan? kemudian pemerintah kita melakukan program asimilasi Nah, terutama ini yang di maksud zaman saya tadi. Orba. Sampai terbentuklah identitas Cindo saat ini yang lebih fasih ngomong bahasa Indonesia atau bahasa ya, daerah betul. masing-masing ketimbang bahasa Chinese. Anehnya banyak netizen Indonesia yang bawa-bawa Cindo dalam masalah ini. Katanya di Indonesia udah mulai kayak gitu juga. Kayak gimana sih maksudnya? Cindo-cindo kalau bikin pelang nama biarpun pakai tulisan Chinese, tapi pasti juga ada bahasa Indonesianya. Udah gitu Cindo itu pasti berbahasa Indonesia. Ya walaupun sebagian dari kita ngomong pakai bahasa Tionghoa di lingkungan keluarga. Beda dengan Cina Malaysia yang kebanyakannya nggak bisa bahasa nasional mereka, bahasa Melayu. Makanya akhirnya muncullah peraturan untuk menurunkan pelang nama dengan tulisan Chinese dan menggantinya dengan bahasa Melayu. Kalau pendapat kalian gimana guys? Oh, itu orang mana? Dari mana ya? Mungkin bisa interview ya? Ini menarik. Mungkin bisa interview dikit-dikit ya? Ini orang Korea atau yang bikin video nih guys? Halo, Orang Korea yang Halo. bikin video nih. asli mana? Malaysia. Asli Malaysia? Yes. Oh gitu. Saya orang Korea. Oh, tapi bisa. Your Malay is really good. Your Melayu you very good. Ah, Terkejut deh. tapi maaf ya, saya bisanya bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Malu terus. Kurang. kurang fasih. Tapi Lagi sedang pusing-pusing.
Setengah-setengah study. Study? Apa? Belajar di sini? Tak. Malaysia. Belajar di Malaysia? Di sini. Travel. Travel. Oh, berapa lama? Apa? 14 hari. Wow. Lama ya? Oh, gitu. Sekarang udah berapa hari di sini? Baru 1 hari. Baru sampai. Oh. Bagaimana? Saya sudah lama di Indonesia. Sudah lama 3 tahun di Indonesia. Tapi pernah jalan-jalan ke Malaysia juga. Saya punya banyak teman Malaysia juga di KL, Kuala Lumpur ya. Ini saya lagi bikin vlog. Saya suka bikin vlog ya, vlogger gitu. Ini saya cari-cari ya teman-teman Malaysia atau teman-teman Indonesia buat interview gimana Korea, suruh fun gak gitu. Tapi paham saya ngomong apa? Paham ya? Paham Malaysia, bahasa Malaysia. Mereka paham bahasa Indonesia paham. Oh. Guys, bayangkan guys, itulah orang Malaysia. Saya rasa lucu juga lah tadi, sebab dia bertanya, dia paham, padahal bahasa yang mudah saja dipahami. Sedang pusing-pusing di kota, dia bilang masih belajar, dia bilang. Padahal kena tanya sedang jalan-jalan kah begitu kan, tapi pusing-pusing lang, bingung dah apa ini dicakap dia bilang. Itulah beza dah Malaysia dan Indonesia. Tapi apapun, kedua negara ini berjiran dan kita cuma maukan yang terbaik untuk negara kan. Jadi moga-moga video yang saya bawakan ini menghibur dan bisa memberikan info baru gitu dan semangat baru untuk kita lebih memperbaiki diri kita, insyaallah. Oke guys, sampai di sini video pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Insyaallah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Sampai jumpa, salam santun, damai dan salam silaturahmi guys. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.